Sekarang yang japri ke saya, sholat daim menjadi akhlak setiap hari itu harus gimana? Apakah harus konsentrasi atau gimana? Saya utarakan salah satu ayat sholat aja. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Mauquta itu hal. Isimnya hal itu di setiap waktu kehidupan yang diberikan Allah pada diri kita itu menjadi sebuah kitaban. Isimnya masdar. Masdar itu bersungguh-sungguh. Jadi setiap waktu umur, waktu usia yang diberikan oleh Allah pada diri kita benar-benar menjadi sebuah ketetapan untuk akimisola. Akimisola, tegak dalam menghadap Allah. Terus contoh perilakunya gimana? Apakah harus selalu menghadap Allah gimana? Salah satu contoh aja, salah satu contoh yang dinamakan sholat perbuatan yang diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Jadi orang yang sholat daim akhlaknya tidak pernah merasa dibutuhkan orang lain, tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Hanya Allah yang akbar, bukan diri kita. Misalnya saya menghadapi saudara-saudara di Zoom. Di sini saya merasa saudara-saudara butuhkan atau apa, berarti saya merasa akbar, bukan Allah. Lalu ketika saya terjun ke lokasi pengajian, entah itu Surabaya atau manapun, Bojonegoro atau mana, Tulungagung atau ke barat, di situ saya merasa saya di sini lebih pandai dari mereka, berarti yang akbar saya. Itu berarti sholatnya batal, enggak daim. Jadi dimanapun tempat, hanya jujur sadar, hanya Allah yang akbar, bukan saya. Jadi sholat daim itu tidak pernah merasa difungsikan oleh Allah, hanya diperjalankan. Kalau di situ masih merasa ada rasa difungsikan, berarti dirinya yang merasa akbar. Itu perilaku sholat daim, menjadi ketetapan setiap waktu kehidupan, sudah lekat menjadi ketetapan untuk mengakbarkan Allah, tidak mengakbarkan selain Allah. Lebih halus lagi, misalnya Pak Haji Yaman, ketika sesudah diskusi seperti ini, lalu faham. Jadi di situ ke Allah dengan syarat faham. Yang dibawa menghadap Allah fahamnya, bukan biar Allah yang menentukan, biar Allah yang menata, biar Allah yang maha memelihara, bukan faham saya. Ketika menempatkannya faham, berarti yang akbar fahammu. Pahamu bukan Allah. Menyamakan Allah dengan sebuah kefahaman ilmu. Faham boleh, tapi dalam pelaksanaan biar Allah yang menata, biar Allah yang menentukan keselamatanku, bukan fahamku. Itu sholat daim, menjadi ketetapan. Dimanapun kita berada tidak pernah merasa akbar. Yang akbar, yang maha besar hanya Allah. Bukan ucapan, bukan ilmu, bukan agama. Dimanapun tempat, ketika kita seakan-akan apalagi urusan tauhid, kalau urusan duniawi nggak masalah. Merasa lebih bisa nggak masalah, tapi urusan tauhid, kalau urusan tauhid sangat rentan dengan kekafiran. Sangat rentan dengan kekafiran. Ketika kita di situ merasa dibutuhkan, merasa menjadi tokoh utama,
Betis, Pak Sumadi, Betis. Betis. Oke, Betis. Betis, beda tipis. Oh, Betis sih beda tipis. Oke, oke, oke. Oh, Betis. Kalau soal duniawi, misalnya Romo Arya sebagai pemimpin proyek ya wajib. Saya lebih paham daripada kamu, wajib. Tapi urusan tauhid, urusan urusan mendekat kepada Allah, jangan pernah merasa berjasa di situ. Kamu hanya diperjalankan, saya diperjalankan takdir. Hanya diperjalankan. Diperjalankan ketemu dengan saudara-saudara. Disaudarakan. Makanya Rasulullah persahabatan, nggak ada guru murid. Oh, menurut versi saya, seumpama saya merasa saya jadi guru, berarti yang akbar saya. Persaudaraan, persahabatan. Jadi sholat daim itu kita bisa dipercaya oleh Allah, amanah. Sifat Rasulullah itu amanah. Dimanapun tempat, dengan sadar mengakui hanya Allah yang akbar, bukan diri Rasulullah. Ketika kita membahas ilmu, kita bangga dengan ilmu, berarti yang akbar ilmu kita. Ketika kita menceritakan masa lalu, oh saya dulu gini-gini, berarti yang akbar masa lalumu, bukan Allah. Hanya diperjalankan. Jadi yang luar biasa hanya Allah. Nggak ada selain Allah. Allah nggak mau dimadu. Ketika kita misalnya Allah itu rasanya gini berarti yang akbar itu rasamu, bukan Allahmu, bukan rasa percayamu. Tapi nggak apa-apa, itu perjalanan proses. Makanya puncak dari ketauhidan sadar. Kalau sudah sadar itu nggak ada sebutan apa-apa. Kalau Pak Haji Yaman masih ada sebutan, saya ini orang jadab, saya orang tasawuf, saya orang waro, atau saya, itu masih nafsu. Karena kalau sadar itu udah mentok, ikhlas tanpa sadar ya ambekan sesek. Itu ada tulisannya apa, Mbak No? Mengi. Ambekan sesek bahasa Indonesia mengi. Jadi sadar itu puncak, sepandai apapun tanpa kesadaran celaka. Silahkan saudara-saudara tetap bersyariat, melakukan apapun, sadar. Saya hanya menjalani ya Allah. Saya hanya mengharap, saya yakin Kaulah yang maha menyelamatkanku. Lakukan dengan kesadaran, sadar. Mungkin ada yang bertanya soal sholat daim. Kalau nggak punya anak laki-laki gimana, Mbak? Ya masih anak perempuan ya. Sholat dan solehah nggak masalah. Maksudnya saya mengartikan wawalidin itu bukan pada kelaminnya. Oh gitu. Bukan. Jadi laki-laki itu bukan pada kelamin. Keyakinannya lebih dulu dari yang lain. Keimanannya lebih dulu dari yang lain, itu laki-laki. Seumpama Mas Fran imannya lebih dulu istrinya, di dalam susunannya ya istrinya yang laki, karena istrinya mampu
membimbing yang laki-laki. Jadi istilah laki dan perempuan itu bukan pada kelaminnya. Siapa yang iman lebih dulu dan membimbing orang yang terdekat untuk menuju Allah. Itu maksudnya seperti itu. Kalau Allah ya atas kemahaannya, tapi kalau ke hambanya yang ke keimanannya. Jadi jangan mentang laki-laki kalau dinasihati istri yang sudah lebih dulu oleh Allah diperjalankan iman yang murni, ya akuilah istri sebagai pembimbing, maksudnya sebagai laki-laki. Tapi urusan rumah tangga ya tetap laki ya laki-laki ya suami. Urusan rumah tangga ini urusan dalam. Lagi soal tadi yang sholat daim atau apapun, jadi simpel, sholat daim itu dalam perilaku sehari-hari hanya Allah yang akbar, itu aja, bukan takdir kita yang akbar. Assalamualaikum, Mbak No. Waalaikumsalam. Oke. Mau nanya kalau sholat wusta niku ya nopo nganune Mbak No? Hafidu ala sholawati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin, ayatnya seperti itu. Jadi sholat wusta itu sambungan ayatnya pada khosiin khusuk. Wusta itu artinya tengah. Jadi manusia itu punya sifat lupa dan salah. Lupa dan salah itu memang kodrat. Ketika kita lupa atau salah, misalnya ada kalanya kita merasa akbar daripada Allah. Misalnya Mas Fran sudah mengenal tauhid murni, lalu mendengar ceramah orang yang syariat Allah syariat. Nah, kembali ke tengah, maksudnya kembali ke Baitullah. Ya Allah, memang dia masih kau perjalankan, masih syariat ya Allah. Jadi kembali ke tengah ini loh, kembali ke kesadaran, ke tengah wusta. Ini loh yang dinamakan orang khusyuk. Itu sholat wusta. Akhlak sholat wusta. Kalau ada yang memaknai tengah malam, silahkan dengan sebuah amalan atau teori, silahkan. Di sini saya membedah soal akhlak, karena hafidu ala sholawati, jagalah pada sholat-sholatmu. Sholat itu perbuatan yang lurus menghadap Allah. Al-wusta, ketika geser al-wusta, kembalilah ke tengah. Wakumu lillahi qanitin. Wakumu, tetap kembalilah lurusmu. Lillahi karena Allah. Lillahi karena Allah. Qanitin, sadar lupa dan salah kita karena memang Allah, mengikuti kehendak Allah pada sifat yang diberikan Allah pada diri kita. Jadi wusta itu kembali ke tengah. Kembali ke titik kiblat, menghadap Allah, kembali kepada Allah atas semua kealpaan kita. Lepasnya hawa kita. Karena ya namanya manusia, ada kalanya spontanitas, kadangkala sakit hati. Iya. Terima kasih, Mbak. Kembali lagi, hum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa in hum illa yadunun. Enggak ada manusia itu, hampir semua manusia itu bodoh soal Al-Quran. Dan mereka memanai Al-Quran dari amaniya wa in hum illa yadunun, dari angan-angan dan persangkaan. Karena memang Rasulullah belum sempat mendidik, hanya menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran.
setelah Al-Quran sempurna, Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah saking sayangnya pada sahabat-sahabatnya, pada umatnya, akhirnya umati. Rasulullah sadar, saya belum sempat mendidik, saya hanya menyampaikan. Lalu oleh Allah, jangan khawatir, umatmu urusanku. Di situ ada atiullah wa ati Rasul, setelah Rasul ada ulil amri. Nah, sekarang era ulil amri inilah mendidik untuk membuka diri untuk percaya kepada Allah. Kalau memang mengerti dari ayat Al-Quran, ya silahkan berpijak pada Arab. Kalau nggak ngerti ya nggak usah. Kalau nggak ngerti ya nggak usah. Seumpama tanya yang saudara-saudara percaya bahwasanya yang kita tanya itu mengarahkan ke arah tauhid, bukan untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu setelah Rasulullah wafat, terjadilah intinya pertengkaran. Memang itu masa pertengkaran, berebutan pandai dalam menafsiri Al-Quran. Muncullah syariat-syariat, cara sholat. Muncullah cara-cara dalam memaknai arti sholat. Sehingga banyak pengarang yang mengatakan pendapatnya lah yang paling benar. Akhirnya terjadi pertengkaran, peperangan. Memang Rasulullah belum sempat mendidik. Lalu walaupun orang Arab belum tentu mengerti, karena Al-Quran kalam kinayah rahasia. Walaupun orang Arab sampai sekarang semua tafsir, nggak ada yang berani menafsiri makna dari alif lam mim, shad, nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad. Nggak ada yang berani. Karena Rasulullah hanya menyampaikan, belum mendidik. Apa maksudnya Yasin? Rasulullah memang belum mendidik. Yasin menjadi akhlak itu gimana? Jadi untuk kita semua yang sekarang sudah terbuka wacana keimanannya, nggak usah otak-atik ilmu yang tidak kita ngerti dari lain bahasa, dengan bahasa yang tidak kita ngerti, nggak usah engkel-engkelan. Nggih, Bano. Makanya adanya forum Zoom, forum silaturahim. Kebetulan di sini Allah memperjalankan saya sedikit-sedikit mengerti faedah-faedah bahasa Arab, dari sorof, nahwu, iqlal. Kita diskusi. Semua arahnya untuk kembali kepada Allah, tidak pada tidak untuk selain Allah. Tidak untuk selain Allah. Bang. Nggih, Mbak No.